Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dalam komunikasi interpersonal. Budaya didefinisikan sebagai gaya hidup khusus kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya melalui komunikasi, bukan melalui gen. Dalam budaya perlu juga dibedakan istilah seks dan gender. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender adalah apa yang telah dipelajari laki-laki dan perempuan dari budaya mereka tentang sikap, kepercayaan, cara berkomunikasi, dan bagaimana berhubungan satu sama lain yang dipelajari anak laki-laki dan perempuan ketika mereka tumbuh. Akulturasi, identitas etnik, dan akulturasi. Budaya diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya melalui enkulturasi, proses di mana kita mempelajari budaya asli kita dari keluarga, sekolah, orang tua, lingkungan. Yang kedua, melalui enkulturasi bisa mengembangkan identitas etnik. Sejauh mana kita berkomitmen pada nilai dan kepercayaan budaya kita sendiri. Cara yang berbeda mempelajari budaya adalah akultasi, proses di mana kita mempelajari aturan dan nilai budaya yang berbeda dari budaya asli kita. Relevansi budaya ada 4. Perbedaan demografis suatu negara karena banyaknya warga imigran menghasilkan pada perbedaan cara berkomunikasi antar pribadi dan perlunya memahami dan beradaptasi pada cara berkomunikasi. Yang kedua, economic and political interdependence. Negara-negara saat ini saling bergantung satu sama lain dalam hal ekonomi. Bagaimana kehidupan ekonomi kita bergantung pada kemampuan untuk berkomunikasi lintas budaya. Sama dengan itu, keadaan politik kita juga bergantung pada budaya lain. Yang ketiga, spread of technology. Perkembangan teknologi yang cepat membuat komunikasi antar budaya mudah dilakukan dan juga tidak terhindarkan. Orang bisa berkomunikasi dengan mudah melalui email atau media sosial yang lainnya. Yang terakhir, culture specific nature of interpersonal communication. Alasan lain mengapa budaya penting adalah karena kompetensi interpersonal bersifat kultur spesifik. Cara budaya lain contohnya memberikan hadiah ulang tahun kepada teman dekat biasanya membuat orang senang, tapi ini tidak berlaku bagi saksi Yehovah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fatkul Ramadhani ingin menjelaskan tentang tujuan perspektif budaya. Budaya ada dalam komunikasi karena pentingnya untuk memahami komunikasi. Bila kita ingin memahami cara kerja komunikasi dan menguasai keahliannya. Budaya mempengaruhi cara kita untuk berbicara. Bagaimana kita berbicara dengan teman, dengan keluarga, sehari-hari, bagaimana kita berinteraksi dalam topik yang dibicarakan. Dan kita harus memahami situasi dan budaya. Di sini ada 5 perbedaan budaya. Yang pertama, individual and collectivist orientation. Yang kedua, high and low contact culture. Yang ketiga, power distance. Yang keempat, masculine and feminine culture. Yang kelima, high ambigu tolerant and low ambigu tolerant. Sekian dari saya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dilestari dari KPI 2B. Di sini saya mau sedikit menjelaskan tentang long and short term orientation. Long term orientation yaitu budaya yang lebih mementingkan kepentingannya untuk menuju masa depan dan pendidikannya, seperti negara Cina, Korea Selatan, Jerman, dan Taiwan. Selanjutnya, short term orientation yaitu budaya yang lebih mementingkan kepentingannya untuk masa kini dan masa lalu, seperti negara Iran dan Amerika. Selanjutnya, indulgent and restraint. Indulgent yaitu budaya yang lebih mementingkan kepentingannya untuk menuju kesenangan dirinya. Dan budaya ini memiliki 2 faktor utama, yaitu life control and leisure. Selanjutnya, restraint. Restraint yaitu budaya yang tidak bisa menikmati kebahagiaannya atau kepuasan dirinya, karena budaya ini dikekang oleh norma sosial, dan kebanyakan budaya ini juga rajin untuk menabung. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi antar budaya yang efektif.
Prinsip komunikasi antar budaya yang efektif dapat kita lakukan dengan melihat video-video dokumenter yang berhubungan dengan budaya dan majalah-majalah budaya, serta kita juga bisa langsung berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda dengan kita. Sekian dari saya. Oke, langsung saja kita akan membahas ke recognize difference, yaitu culture shock dibagi menjadi 4 bagian, yaitu the crisis, the honeymoon, the revolutionary, dan the adjustment. Nah, itu ada bagaimana cara kita menghadapi culture shock, yaitu membiasakan diri dengan budaya setempat, berteman kepada yang ingin membantu adaptasi. Yang ketiga yaitu berinteraksi pada budaya setempat itu. Yang kedua yaitu confirm your status, yaitu kesan yang tetap terhadap kelompok seseorang. Yang ketiga yaitu reduce attention tourism, kecenderungan untuk melihat orang dari perspektif budaya mereka dan dibandingkan untuk ke perspektif budaya kita sendiri. Nah, yang keempat yaitu adjust your communication, yaitu bagian dari seni komunikasi antar pribadi yang mempelajari signal orang-orang lain. Nah, itu tadi materi inti saya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan bagaimana lengkapnya bisa komen di bawah sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.